Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Gesa mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, apakah jika ada seseorang yang lolos CPNS tahun lalu, namun dia tertangkap polisi kasus narkoba dan dijatuhi vonis 2 tahun, apakah CPNS-nya gugur? Setiap pegawai ASN, termasuk CPNS, akan diberhentikan karena dijatuhi hukuman pidana. Kalau bahasa hukumnya disebut begini, pegawai ASN diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun. Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 52 Ayat 3 huruf H. Apalagi statusnya ini masih CPNS yang masih dalam masa percobaan. Jadi, dimanapun pegawai ASN berada, kode etik dan aturan kepegawaiannya akan melekat ya. Kita lanjut pertanyaannya ya. Jika setelah mendapatkan SKKPLB, apakah saya harus mengusulkan penetapan PAK sesuai dengan pangkat terbaru? Betul Sobat BKN. Karena pangkat golongan terbaru berdasarkan KPLB tersebut akan bernilai pada akumulasi angka kredit jabatan fungsional. Jadi silakan diajukan PAK-nya sesuai pangkat terbaru, agar perhitungan angka kredit terakhirnya diperbarui dengan SKKPLB BKN yang diterima. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Saya golongan 2A dan sudah menyelesaikan S1. Apakah bisa untuk pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah? Tentu jawabannya bisa ya. Selama ijazah yang diperoleh valid dan sah, silahkan diusulkan ke unit kepegawaian instansi masing-masing. Karena kalau merujuk pada SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025, pencantuman gelar dapat diusulkan meskipun belum berada pada pangkat golongan yang setara dengan tingkat pendidikan yang akan diusulkan. Namun ini tips untuk Sobat BKN lainnya, jika formasi masuk CPNS-nya di pangkat golongan 2C, misalnya, atau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari jabatan saat ini, sebaiknya melanjutkan studi dengan memperoleh tugas belajar dari instansi. Bisa lewat skema tugas belajar mandiri atau non-mandiri. Jadi setelah selesai, akan mempermudah pengakuan pendidikan yang diperoleh. Karena secara prinsip sudah mendapatkan persetujuan instansi sebelumnya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah diperbolehkan bagi PNS mengajukan CLTN alasannya di luar dari Perban BKN nomor 24 tahun 2017? Untuk pengajuan CLTN atau cuti di luar tanggungan negara bagi PNS harus dengan alasan pada syarat yang ditentukan dalam Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Karena pada dasarnya ketentuan CLTN yang ada memang diperuntukkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud dalam aturan tersebut. Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dicek di website BKN pada menu produk layanan atau bisa dipahami terlebih dahulu lewat peraturan BKN. Lanjut pertanyaan terakhir. Jika diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, apakah PNS tersebut mendapatkan hak pensiun atau tidak mendapatkan hak pensiun? Terima kasih. Jadi, setiap PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH tidak berhak mendapatkan hak pensiun. Ini termasuk jenis pemberhentian karena pelanggaran berat. Dengan konsekuensi terberat, salah satu contoh jenis pelanggaran ini karena melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Sudah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Gesa, sampai jumpa di Q&A berikutnya.